Nah, saya perlu menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan oleh KPU terlebih dahulu ya. KPU sebetulnya sudah melakukan 3 hal sampai hari ini. Yang pertama, KPU menyampaikan, ini tahap pertama ya, begitu dinyatakan ini bencana nasional, KPU mengeluarkan surat untuk mengatur tentang protokol kerjanya saja. Karena waktu itu penyebaran belum terlalu meluas. Kemudian ketika tahap kedua, pemerintah menyampaikan ini bencana nasional dan diperpanjang sampai dengan bulan Mei, maka KPU menyatakan ini sulit untuk melakukan aktivitas dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU. Maka KPU mengeluarkan hal kedua itu berupa penundaan. Nah, setelah melakukan penundaan, KPU kemudian melakukan yang terakhir pertemuan dengan bukan yang terakhir ya, pertemuan rapat dengar pendapat dengan pemerintah, DPR, Bawaslu, dan DKPP. Nah, dari pertemuan itu didapatkanlah 4 poin hasil kesimpulan. Ya. Mulai dari bagaimana menyelesaikan regulasinya, kemudian bagaimana menyikapi anggarannya, termasuk opsi-opsi ini dilakukan penundaan. Nah, atas atas kesimpulan yang dilakukan pada saat RDP itu, KPU kemudian menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, bicara detail terkait dengan anggaran. Nah, atas apa yang sudah dilakukan oleh KPU, kemudian rapat koordinasi, maka KPU mengeluarkan surat yang terakhir. Kita berikan petunjuk-petunjuk teknis tentang penyikapan terhadap anggaran yang sudah digunakan maupun yang belum digunakan. Jadi misalnya yang sudah digunakan, maka teman-teman harus mempertanggungjawabkan dengan baik apa yang sudah digunakan. Untuk yang belum digunakan, maka itu di cut off dulu, jangan diapa-apakan dulu, nunggu keputusan berikutnya. Bagaimana Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan menyikapi hal ini. Penting bagi kita sebetulnya untuk tahu respon terhadap rencana penundaan ini dalam bentuk regulasi. Apakah mengganti undang-undang ataukah mengganti undang-undangnya dengan Perpu. Nah, ini kan kecepatannya juga berbeda. Nah, kemudian di dalam Perpu itu disebutkan seperti apa? Apakah juga mengatur soal anggarannya ataukah hanya mengatur terkait dengan waktunya saja? Karena kan misalnya ada usulan-usulan agar anggaran itu ditanggung oleh APBN saja, supaya nanti kalau ditunda dilaksanakan di 2021 atau akhir 2020 udah nggak ribut lagi, misalnya begitu. Ataukah Perpu itu hanya nanti mengatur tentang penundaannya kapan? Nah, ini akan menjadi dasar, menjadi landasan bagi KPU RI untuk meminta KPU provinsi dan kabupaten kota melakukan apa? Apakah uangnya ini kalau istilah Pak Menteri dalam rapat itu di-freeze dulu, biarkan saja dulu, kemudian kita akan gunakan ketika sudah diputuskan pilkada ini akan dilanjutkan kapan, atau kalau dilanjutkannya terlalu lama, misalnya opsinya yang dipilih adalah September 2021, maka anggaran bisa digunakan untuk yang lain dulu, kemudian kita susun lagi anggaran, atau anggaran ini yang kemudian digunakan di 2021. Jadi sebetulnya banyak hal yang belum bisa dipastikan sampai dengan hari ini, karena kita juga belum tahu COVID ini akan selesai kapan. Tapi saya memberi respon yang baik ya, saya mengapresiasi teman-teman di provinsi dan kabupaten kota, baik KPU maupun Bawaslu, karena sebetulnya mereka sudah meneliti dengan detail gitu ya, berapa duitnya, berapa yang sudah digunakan, berapa yang harus dipertanggungjawabkan. Semua saya lihat dari paparan yang disampaikan oleh Pak Ardiles, Pak Nur Samsi, maupun Bawaslu Sumatera Barat gitu ya. Semua menurut saya sudah mengantisipasi detailnya harus dilakukan seperti apa gitu ya. Nah,
Saya ingin menyampaikan pesan saja terhadap 3 hal yang perlu nanti teman-teman perhatikan. Pertama, terkait dengan regulasinya. Apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR nanti, ya. Kemudian bagaimana KPU menindaklanjutinya. Jadi pertama penting memperhatikan regulasi itu, penyusunan tahapannya dan segala macam, ya. Satu itu. Yang kedua, perhatikan SDM-nya. Apakah SDM yang sudah direkrut sekarang, PPK sudah dilantik, PPS sebagian sudah dilantik, sebagian belum dilantik, ini masih bisa diberi tugas lagi atau tidak? Masih semuanya memenuhi syarat atau tidak? Gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan, dan nanti teman-teman harus menyikapi seperti apa. Ya. Jadi pertama perhatikan regulasinya, kedua perhatikan SDM-nya, yang ketiga perhatikan anggarannya. Nah, apakah dengan melanjutkan tahapan, karena ini nanti akan punya beberapa konsekuensi, beberapa dampak. Misalnya, apakah semua tahapan yang sudah kita kerjakan masih kita bisa gunakan, gitu ya, di tahapan yang nanti akan diputuskan dilanjutkan kapan. Nah, ini perlu kita perhatikan, ya. Kalau masih bisa, maka apakah anggaran yang tersedia untuk melanjutkan tahapan itu memang sesuai dengan apa yang akan dikerjakan nanti? Artinya masih cukup atau tidak cukup, gitu ya? Ataukah apa yang sudah kita lakukan sekarang, nanti pada saat kita akan melakukan pemilu lanjutannya, apakah ini masih bisa dipakai? Kalau tidak bisa dipakai, misalnya harus mengulang dari awal, apakah anggarannya cukup untuk melakukan tahapan yang harus diulang dari awal, karena beberapa hal, ya, misalnya sudah tidak bisa tidak relevan lagi, atau kondisinya sudah berubah karena kita melanjutkannya dengan jeda waktu yang cukup lama. Nah, itu kan misalnya, mohon maaf nih, orang-orang yang tadinya direkrut awalnya memenuhi syarat, kemudian karena jeda waktu yang cukup lama menjadi tidak memenuhi syarat karena beberapa hal, ya, kita tidak tahu, mungkin karena mengundurkan diri, sakit, mohon maaf, mungkin juga ada yang meninggal dunia, mohon maaf juga mungkin dia berubah pikiran dan macam-macam. Itu harus dihitung lagi anggarannya. Jadi 3 hal: pertama regulasinya, perhatikan lagi; kedua SDM-nya; ketiga anggarannya. Ini masih cukup nggak untuk melanjutkan tahapan. Nah, yang saya ingin informasi detail dari teman-teman, sebetulnya kalau tahapan ini nanti akan dimulai, ya. KPU sedang merancang detailnya. Misalnya, kalau kita mau memutuskan untuk memilih yang Desember, maka bulan Mei tanggal 30 kita harus sudah mulai tahapannya. Nah, itu detail-detail itu nanti teman-teman bisa pelajari, bisa informasikan kepada KPU. Kemudian kalau kita melakukan tahapannya untuk yang Maret opsinya, maka September kemungkinan kita sudah harus mulai tahapannya. Nah, nanti tolong teman-teman di provinsi dan kabupaten kota bisa juga memberi masukan kepada kami detail-detail tahapan itu. Karena situasi dan kondisi di masing-masing daerah, 270 daerah, bukan tidak mungkin mereka akan berada dalam situasi yang berbeda. Karena ada yang anggarannya sudah ditransfer, ada yang anggarannya belum ditransfer. Per hari ini, ya, ketika KPU memutuskan ada dilakukan penundaan. Itu situasinya kan bermacam-macam. Ada yang PPS-nya sudah dilantik sebagian, tapi ada juga yang PPS-nya belum dilantik, dan macam-macam. Jadi mungkin kami perlu report itu, nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman di daerah.